Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 6 Padang Sipusuk, yang sama kita hormati Bapak CGP Angkatan 11 yaitu Bapak Efrizal, yang pada hari ini beliau akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kita semua. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi nikmat yang tak putus-putusnya dan kita bisa berkumpul dalam rangka mendengarkan penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak kita CGP Angkatan 11 nantinya. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan buat Habibullah kekasih Allah, yang ninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu semua, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu dalam mendengarkan penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Efrizal CGP nantinya, CGP Angkatan 11. Semoga dalam penyebaran pemahaman ini kita semua mendapatkan manfaat dan juga kita bisa mempraktekkan ilmu yang telah beliau dapatkan di CGP, kita juga bisa mempraktekkan di sekolah kita nantinya. Baiklah Bapak dan Ibu semua, sebelum kita dengarkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, baiknya kita dengarkan dulu pengarahan atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Roni MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Itu Bapak yang kami hormati dan teristimewa Pak Efrizal CGP dari sekolah kita Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita ada diberikan kesempatan kesehatan sehingganya kita bisa berkumpul dengan yang berbahagia ini. Kemudian salawat beriringan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Ibu Bapak, terkait dengan pendidikan atau yang sedang dijalani oleh Pak Efrizal di guru penggerak ini, ada beberapa materi yang harus dibagikan. Sebenarnya apapun nanti materi yang diterima atau dipelajari dalam program guru penggerak itu, selain untuk meningkatkan kompetensi kita sendiri, juga untuk diimbaskan ke rekan sejawat. Nah, hari ini adalah kesempatan kita untuk mendengarkan pemahaman dari Pak F selama mempelajari modul 1.1 sampai 1.4 penerapan budaya positif. Nah, bagaimana kita memperlakukan siswa, bagaimana posisi kita sebagai guru, bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman bagi siswa. Kemudian juga ini terkait juga dengan posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan lain-lainnya yang akan nanti disampaikan oleh Pak F, pemahaman yang telah beliau dapatkan selama mengikuti program guru penggerak, pertama sudah sampai di modul 1.4 ini. Ini adalah hasil nyatanya. Hasil nyata di modul 1.4
berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana mengatasi permasalahan dari siswa. Nah, semoga nanti apa yang disampaikan oleh Pak F sebagai CGP bisa sama-sama kita serap, bisa sama-sama kita implementasikan di kelas kita masing-masing dan juga sekolah di sekolah. Mungkin itu saja barangkali Ibu Bapak. Sebelumnya kami ucapkan selamat pada Pak Rizal sudah sampai ke tahap ini, sudah sampai ke tahap berbagi pemahaman dengan kawan-kawan, dan juga akan menempuh lagi tahapan-tahapan berikutnya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan kolaborasi dan kerjasama kita semua. Itu mungkin Ibu Bapak yang sudah disampaikan. Mari kita simak pemaparan ini dan semoga nanti akan membawa pencerahan bagi kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini membawakan motivasi dan semangat kita, terutama untuk CGP yang akan menyampaikan penyebaran budaya positif kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu semuanya, selanjutnya marilah kita dengarkan penerapan pengalaman penyebaran budaya positif. Penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak F. Rizal SPD, CGP Angkatan 11. Kepada Bapak F. Rizal disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita mengucapkan dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita dalam melaksanakan aktivitas dari pagi tadi sampai siang hari ini. Seterusnya selalu ringan salam terubah pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 6 Padang Sibusuk, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru SD 6 Padang Sibusuk. Pertama dan utama saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan saya pada hari ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan-rekan atau teman-teman di SD 6 Padang Sibusuk. Dan juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya meninggalkan kegiatan-kegiatan lain dulu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sebenarnya pada kesempatan ini saya hanya berbagi pengalaman Bapak dan Ibu. Kalau kita bandingkan pengalaman, mungkin lebih banyak pengalaman Bapak dan Ibu semua dibandingkan dari saya. Saya sendiri hanya berbagi pengalaman tentang yang telah saya peroleh selama mengikuti CGP Angkatan 11 ini. Mungkin yang paling banyak pengalaman yang mungkin Bapak Kepala Sekolah kita, mungkin Bapak Roni. Karena Bapak tersebut adalah sudah menjadi guru penggerak Angkatan 6. Kemudian juga ada Bu Meli, sudah menjadi guru penggerak Angkatan 8. Kalau saya pribadi baru calon guru penggerak.
Dan saya nanti pelatihan guru penggerak ini juga akan disusul oleh Ibu Rozi. Dan kita berharap semoga kita semua dapat mengikuti calon guru penggerak ini, sehingga kita semuanya menjadi guru penggerak pada akhirnya. Ibu bapak semuanya, kembali mungkin pemahaman saya dibandingkan bapak dan ibu mungkin masih kurang. Kita hanya sini berbagi atau sharing aja nanti, karena pengalaman saya belum seberapa tentang beberapa materi yang telah saya dapat dari pelatihan CGP, mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4 tentang budaya positif. Hari inilah hari kedua pembagian pemahaman, yang mana beberapa waktu yang lewat saya juga sudah membagikan tentang visi guru penggerak. Hari ini tentang budaya positif. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, untuk menghemat waktu mungkin kita lanjut aja kan materinya. Sesuai dengan yang Bapak dan Ibu lihat di depan, tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Efrizal CGP Angkatan 11 SD Negeri 06 Padang Sebusuk. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan Indonesia. Salam bahagia. Mengawali materi kita pada hari ini atau pemaparan saya kali ini, mungkin mari kita bermain. Cobalah. Di sini tugas Bapak dan Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu kepalkan salah satu tangannya, boleh kiri atau kanan, dikepalkan membuat tinju. Dan bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kita kepalkan tangan, kita ibaratkan atau membayangkan ada sesuatu dalam tangan kita ini yang kita sembunyikan dalam kepalan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Sehingga kita perlu jaga sekuat tenaga. Kemudian tugas rekan Anda di sebelahnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Berarti tangan yang kita buat kepal ini yang ada yang sesuatu berharga di dalamnya akan dicoba dibuka oleh teman kita nanti dengan berbagai cara. Dia akan berusaha untuk membukanya. Bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kemudian saat kita memegang kepala tangan kita sendiri atau memegang sesuatu yang berharga, yang memegang kontrol untuk membuka menutup kepala tangan Anda, kita kira-kira siapa? Siapa sesungguhnya yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan kita sendiri? Jawabannya adalah kita sendiri. Itu tergantung kita ingin membuka, ingin memberikan, atau tidak ingin memberikan, atau tidak ingin membuka. Apakah kita ingin membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi yang punya kontrol adalah kita sendiri. Tidak orang lain yang punya kontrol dalam kehidupan kita atau dalam dalam sesuatu yang kita genggam di tangan kita. Bukan orang lain yang menentukannya, tapi kita sendiri. Kemudian
Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita mempunyai kontrol untuk diri kita sendiri. Ini ilusi guru mengontrol murid karena kita berada di sekolah, jadi yang kita kontrol adalah murid. Ilusinya, pada dasarnya kita tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tak banyak guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sama dengan yang tadi, murid yang kita ajar di sekolah ini mau mengikuti kita, mau mendengarkan kita, mau mengikuti pembelajaran sama kita, mengikuti apa yang kita suruh, karena dia membuka diri. Kalau seandainya dia membuka diri, tidak mau menerima kontrol dari membuka kontrol dari dirinya, itu tidak akan terjadi pembelajaran di sekolah kita ini. Yang kedua, yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti yang tadi ada untuk membuka kepala tangan kita tadi, ada yang intimidasi, ada yang memberi uang, ada yang menggoda, itu bermacam-macam. Begitu juga dengan bujukan kita kepada anak-anak. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid. Ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Berikutnya lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid, untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu jangka panjang. Jadi, kalau kita ingat, ini hanya untuk jangka pendek, untuk sementara. Untuk jangka panjang tidak efektif. Kalau ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa untuk anak-anaknya atau murid-muridnya. Berikutnya lagi, dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntun laku dan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti petani atau tukang kebun, yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Jadi kita diibaratkan seorang petani yang akan menuntun tanaman yang kita tanam. Kalau ibarat petani, berarti yang akan dituntunnya adalah sebatang padi atau setempat padi lah umpamanya. Jadi supaya tanaman padinya tumbuh dengan baik, dapat berhasil sesuai dengan keinginan Pak Tani, tentu kita perlu
merawatnya, perlu memeliharanya dari berbagai hama, perlu memupuknya, perlu menjaganya. Begitu juga dengan anak-anak kita di sekolah. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, yang akan kita bangun adalah, yang akan kita beri pembelajaran anak-anak didik di sekolah kita. Supaya anak-anak didik kita di sekolah dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang kita inginkan, tentu kita harus perhatikan kondisi anak tersebut, di mana terdapat kekurangannya, di mana kekurangan tersebut bisa kita poles, bisa kita rubah, bisa kita perbaiki untuk kedepannya, sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan pembelajaran yang bisa membuat dia bahagia, bisa untuk memaknai kehidupannya sehari-hari untuk kedepannya. Anak-anak memiliki keunikan sendiri, bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri, sesuai dengan kemampuannya sendiri, dan punya cerita pengalamannya sendiri-sendiri. Kita semua paham itu bahwa anak-anak di sekolah kita ini unik, satu sama lainnya tidak sama, berbeda. Baik pengalamannya, baik dari kesehatannya, dalam tingkat pemahamannya dalam pembelajaran, maupun psikologisnya ada. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif? Apa yang telah kita terapkan? Ini yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi anak-anak yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah maksud dari budaya positif di sekolah. Jadi tujuannya adalah mengembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berikutnya disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Di sekolah kita, satu, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kalau di sekolah kita, gimana kira-kira Bapak dan Ibu? Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kira-kira kalau di sekolah kita sudah efektif mungkin Ibu, tapi ada mungkin beberapa yang perlu kita tinjau kembali, karena ada yang terlaksana secara maksimal, ada yang belum. Kemudian yang kedua, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi seandainya kalau ada di sekolah kita memberi hukuman, kalau bisa itu adalah alternatif terakhir. Setelah kita coba beberapa alternatif, tidak juga ada perubahannya terhadap anak-anak didik kita,
mungkin itu jalan terakhirnya yang kita ambil. Kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali dengan memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang mewakili motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi motivasi internal di sini adalah motivasi berasal dari dalam diri kita sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain, tanpa dipengaruhi oleh apapun. Jika tidak ada motivasi, maka orang lain yang akan yang mendisiplinkan kita. Jika tidak ada intrinsik atau motivasi dalam diri kita, maka orang lain akan mendisiplinkan kita. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri akan dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dian Emerson 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila seperti yang kita sering sampaikan kepada anak-anak di sekolah, tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sekolah kita juga sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang lain mungkin. Sudah menerapkan nilai-nilai positif yang lain mungkin. Seperti sering kita dengar saat ini kita dengar ada 4 kata ajaib. Ada kata terima kasih, ada maaf, ada tolong, ada permisi. Yang mana kata-kata itu kadang dinyanyikan oleh anak-anak kita di sekolah. Ada yang tahu Bapak Ibu nyanyinya? Bu Meli tahu Bu Meli? Biar kalau nyanyi seperti ini mungkin. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Iya. Berarti kata-katanya lama? Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Jika dapat hadiah katakan terima kasih. Jika mau lewat bilang permisi. Oke, itu kata-katanya ada nyanyi seperti itu, sering kita dengar itu. Oke Bapak dan Ibu, agak lelah mungkin ya, karena siang, jam-jam ngantuk, materinya pun agak padat Ibu mendengarkan materinya. Oke, kita expressing silakan Bu.
Mau ice breaking Bu? Oke. Nanti Ibu minta adalah untuk berdiri nanti. Tapi sebelum Ibu Bapak berdiri, mari kita pahami dulu sedikit gerakannya. Ice breaking adalah Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke. Gerakannya nanti kita laksanakan, kita lakukan gerakannya. Kalau ibarat Marina adalah berdiri kita sendiri. Kemudian ada gerakan nanti Marina menari tangan berbulu-bulu seperti ini. Kemudian di atas kita menunjuk seperti ini. Menara di atas. Jadi seperti ini. Marina menari di atas menara. Bisa Bapak Ibu? Oke, itu yang pertama. Itu akan diulang kembali nanti seperti ini. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Oke, bisa Bapak Ibu? Sebenarnya ada 4 di sini. Ada menari, ada merana, ada menyanyi, kemudian terakhir nanti ada menanti. Untuk menari itu di atas menara, untuk merana itu di bawah menara, untuk bernyanyi di kanan menara, untuk menanti di kiri menara. Jadi ada yang di atas menara, ada di bawah menara, ada di kanan menara, ada yang di kiri menara. Kita lihat dulu Bapak dan Ibu. Nanti kita praktekkan lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana, di bawah menara, di bawah menara. Marina merana, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi, Marina menanti di kiri menara, di kiri menara. Marina menanti. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana, di bawah menara, di bawah menara. Marina merana, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi, Marina menanti di kiri menara, di kiri menara. Marina menanti. Bisa Bapak dan Ibu? Menari di atas menara, merana di bawah menara, bernyanyi di kanan menara, menanti di kiri menara. Oke, silakan Bapak dan Ibu kita coba praktekkan. Diminta Bapak dan Ibu semuanya berdiri, ambil posisi yang nyaman. Kita pakai musik, Bu. Oke, siap Bapak dan Ibu? Oke. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana, di bawah menara, di bawah menara. Marina merana, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi, Marina
marilah menanti. Di kiri menara, di kiri menara, marilah menanti. Marilah menanti. Di kiri. Dengan topi saya bundar mungkin Bapak dan Ibu iramanya. Topi saya bundar. Oke? Bisa kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku itu ada dua. Ada yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, ada yang berasal dari luar. Di sini yang berasal dari luar adalah motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya. Untuk menghindari hukuman. Kemudian yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu motivasinya. Itu yang berasal dari intrinsik atau yang berasal dari luar diri kita. Kemudian ada motivasi yang berasal dari dalam diri kita atau motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini tidak dipengaruhi oleh imbalan, tidak dipengaruhi oleh hukuman, tapi ada berasal dari kesadaran mereka sendiri. Jadi ada dua motivasi ini. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa imbalannya? Apa untungnya? Gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi yang dua di atas ini adalah motivasi eksternal. Ada penyebabnya. Kalau yang ketiga ini tidak ada penyebabnya, itu berasal dari dirinya masing-masing dengan keinginan mereka. Kemudian ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran
tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun, dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka akan diperkenalkan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu kalau hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini hanya ditentukan oleh guru tanpa melibatkan anak untuk membuatnya, dan dilakukan secara tiba-tiba, tidak terencana. Itu hukuman. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kalau di sini sudah ada kolaborasinya antara guru dan murid dalam memberikan konsekuensi tentang pelanggaran yang dia lakukan. Berbeda dengan hukuman tadi. Kalau dengan hukuman tidak, itu hanya satu arah dari guru aja. Tidak ada ke antara kesepakatan guru dengan murid. Tapi kalau konsekuensi itu ada. Ada kesepakatan yang kita buat antara guru dan murid jika terjadi pelanggaran oleh anak-anak kita. Itu konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi berbeda. Di sini bisa kita lihat hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi sesuai dengan kesepakatan yang telah diperoleh oleh guru dan anak, kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman tidak, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian yang berikutnya, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sementara kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin itu sementara dia tidak nyaman, tapi dalam jangka panjangnya dia akan mencoba untuk memahaminya. Konsekuensi yang telah dia buat antara guru dan murid. Berikutnya lagi, hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan, konsekuensi stimulus sampai tanggapan. Berikutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, take off.
untuk sementara. Jadi ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Seperti yang disampaikan di awal tadi, hukuman hanya satu arah, sementara kalau konsekuensi itu sudah dua arah, sudah ada kesepakatannya. Oke, mari kita gali lagi sedikit Bapak dan Ibu, yang manakah dari pernyataan di atas ini hukumankah atau konsekuensikah? Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali. Kira-kira Bapak dan Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali. Oke. Betul Bapak dan Ibu, itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu apa Bapak dan Ibu? Itu hukuman. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berikutnya lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa Bapak dan Ibu? Itu hukuman. Berikutnya lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Hukuman. Berikutnya lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Tidak pakai sepatu. Tidak pakai sepatu, Bu. Pakai sandal sekolah nih ya. Hukumannya, Bu. Berikutnya, tindakan guru berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, Bu. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan atau membahas ketinggalan pembelajaran. Ini adalah konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ya, Bu, sama di atas, Bu. Oke, berikutnya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini adalah hukuman. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah dapat membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Oke. Berikutnya, di luar hukuman dan konsekuensi tadi ada restitusi namanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengadakan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles Gosen 1996 tentang restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita masuk tentang keyakinan kelas. Di sini pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menyalakan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Menurut Gosen. Jadi nanti kita lanjut bahas Bapak dan Ibu, mengapa keyakinan kelas. Istilah tersebut memiliki arti yang lebih dalam ketimbang kesepakatan kelas. Mengapa? Karena anak tidak hanya membuat kesepakatan, tapi dalam keyakinan kelas ini anak juga harus meyakininya dan menerapkannya secara sadar, mandiri, tanpa pengaruh dari luar. Cara merumuskan keyakinan kelas, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Contoh di sini, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu untuk saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu untuk anak-anak kita yang di kelas rendah. Kemudian juga ada yang untuk kelas tinggi. Contoh keyakinan kelasnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Ini adalah contoh keyakinan kelas 5 atau untuk kelas tinggi. Yang tadi untuk kelas rendah. Berikutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan kita itu ada 5, Bapak dan Ibu. Jadi kita berusaha untuk memenuhinya. Yang 5 itu adalah kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, manusia perlu makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempatnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasannya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Butuh bermain untuk kesenangan, butuh humor untuk kesenangan, kemudian antusiasme dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Berikutnya lagi kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak,
suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat ini anak bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Oke Bapak dan Ibu, ini ada sebuah cerita atau pertanyaan pemantik tentang Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Berarti di Doni ini adalah ada kebutuhan tidak terpenuhi sehingga dia mengganggu temannya. Nanti kita lihat apa kira-kira kebutuhan Doni yang belum terpenuhi sehingga dia mengganggu temannya hingga meminta makanan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni. Apabila jawaban Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia butuh makan. Karena tidak ada bawa bekal, tidak dia diberikan oleh orang tuanya, sehingga dia mencari di sekolah dengan meminta paksa kepada teman-temannya. Untuk kebutuhannya adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Apabila alasan Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika teman melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi di sini nampak bisa kita lihat apa kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni. Ada kebutuhan hidup, kebutuhan rasa diterima atau kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setelah 5 dasar kebutuhan tadi, lanjut dengan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Mari kita simak sedikit video ini Bapak dan Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin
disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Lanjut Bapak dan Ibu. Restitusi 5 posisi kontrol guru. 1, penghukum, yang seperti yang kita lihat video tadi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian pembuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga adalah teman. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan terakhir adalah menajar. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid dan bertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di antara 5 kontrol ini yang paling bagus adalah posisi kontrol manajer. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi ada sini menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita dengar kembali Bapak dan Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Wilson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1.
membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
Sekali lagi Bapak dan Ibu. Jadi seperti video kita lihat tadi, untuk memecahkan suatu masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi langkah-langkah ini, yang 3 ini bisa kita terapkan di sekolah. Tapi untuk masalah-masalah yang besar yang sifatnya verbal atau fisik, mungkin kita tidak bisa menggunakan restitusi ini. Oke Bapak dan Ibu, kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, mungkin dari awal tadi kita sudah banyak melihat dan mendengar beberapa penerapan-penerapan, beberapa pemahaman saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita bersama, bisa kita terapkan di sekolah ini secara bersama-sama untuk meningkatkan bahwa pemahaman kita bisa diterapkan kepada anak-anak kita di sekolah tentunya. Oke Bapak dan Ibu semuanya, saya banyak mengucapkan terima kasih karena telah bersabar untuk mendengarkan kegiatan ini dari siang tadi sampai sore ini, dari siang menjelang sore. Mungkin banyak kata ya dari saya, banyak maaf dari saya karena beberapa kegiatan sudah terganggu ibu-ibu bapak semuanya. Jadi sekali lagi saya juga terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Ya, cukup sekian dari saya Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.